Halo, ketemu lagi dengan saya, channel yang khusus membahas tentang hipnosis, hipnoterapi, dan pikiran manusia. Teman-teman, kalau saya dokter bertanya, seandainya teman-teman atau Anda berada di kuburan jam 12 malam. Coba bayangkan, Anda ada di kuburan jam 12 malam. Sebagian dari rekan-rekan pasti menjawabnya, saya tidak berani, saya takut. Kalau itu benar-benar terjadi, pasti saya nggak bisa tidur, kaki saya gemetaran. Sebagian ada juga yang mengatakan, saya berani dok, saya rasa tidak ada apa-apa. Bahkan rumah saya dekat dengan kuburan. Kenapa respon orang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain? Tentu ada sebabnya. Bahkan kita kadang-kadang kaget karena melihat ternyata orang yang berani itu punya perawakan kecil, masih sekolah dasar, tetapi orang yang mengatakan takut itu justru badannya besar, pendidikannya tinggi, orang berada. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa tahu apa sebabnya, berarti teman-teman juga bisa mengetahui kenapa selama ini rekan-rekan bisa mengalami rasa cemas, rasa takut, atau kita sebut dengan anxiety. Macam-macam toh penyebabnya, ada yang cemas akan masa depan, ada juga cemas karena kehidupan ekonomi yang tidak menentu, atau mengkhawatirkan tentang keadaan kesehatan, mungkin karena usia tua takut ada jantung atau ada penyakit ginjal gitu ya. Dan banyak juga sih, misalnya ada yang takut dengan gelap, takut sendirian, termasuk salah satunya takut akan kuburan. Nah, yang biasanya teman-teman yang menjawab takut akan kuburan, itu karena di pikiran teman-teman ada makhluk gaib atau semacam kayak hantu. Nah, teman-teman, ketika kita muncul perasaan takut, cemas, itu kenapa dia bisa muncul sekarang ini, kenapa enggak dari dulu? Sebenarnya mereka itu udah masuk dari dulu penyebabnya, atau yang kita sebut dengan sugesti yang negatif itu udah masuk sejak dulu, bahkan ketika kita kecil. Cuma manifestasi rasa takutnya kita rasakan ketika kita sudah besar. Sugesti itu masuk lewat terutama ya, bisa masuk dari mana saja, tapi terutama lewat pendengaran kita dan lewat mata. Yang paling banyak di antara dua ini adalah pendengaran. Kecil kita pernah mendengar cerita dari orang tua kita bahwa kuburan itu adalah tempat yang angker. Mungkin selama ini kita juga sering mendengar, bahkan bukan cuma dari orang tua ya. Dari film-film kan selalu menggambarkan kuburan itu sebagai tempat yang angker. Jarang sekali misalnya pasar gitu, tempat yang rame dianggap sebagai tempat angker. Biasanya tempat angker itu ya, pertama kuburan, rumah sakit, atau rumah yang sudah lama ditinggal lah. Ini selalu ada cerita angker di balik semua itu. Dan cerita ini kita sering dengar berkali-kali, baik dari orang tua, dari mungkin keluarga yang lain, dari tetangga, dari kakak-kakak kita, tuh cerita yang di masyarakat lah. Apalagi cerita itu ditambah-tambah gitu loh. Ketika ada orang yang melewati kuburan, habis itu dia mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, besoknya dia ceritakan lagi ke orang lain, dan cerita itu terus berkembang. Sehingga cerita itu menjadi semacam kayak kepercayaan di masyarakat bahwa kuburan di lokasi tertentu itu adalah kuburan yang angker. Bahkan kalaupun kita mendengar cerita itu, kadang-kadang pikiran kita tuh menggeneralisasi bahwa semua kuburan itu adalah angker. Nah, pada waktu kita kecil, kita memang kadang-kadang bisa menghindari lokasi kuburan itu. Nah, tetapi ketika kita besar,
Ya, dimana kita kadang-kadang karena pekerjaan atau apa, kita harus melewati daerah yang sepi, yang mungkin ada kuburan di situ. Nah, rasa takut ini akan muncul karena cerita di masa lalu. Cerita di masa lalu itu sebenarnya tertanam di pikiran alam bawah sadar kita, tertanam begitu lama, kemudian manifestasi ketika kita besar. Lalu kita karena kita cemas, khawatir, setiap kita melewati daerah kuburan itu maka muncul gejala-gejala fisik seperti misalnya tangan gemetar, badan lemes gitu ya, vertigonya muncul, asam lambungnya muncul gitu ya. Dan kita berusaha untuk menghilangkan rasa takut ini tapi tidak bisa. Karena rasa takut itu kan sudah tertanam lama di dalam pikiran kita karena sugesti negatif yang kita dengar. Jadi teman-teman yang mungkin mengalami hal demikian, entah takut cemas karena kuburan atau takut cemas karena hal yang lain, ya seperti yang dokter sebutkan yang tadi, yang lain itu misalnya masa depan, keadaan fisik, organ tubuh kita yang mulai menua. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi itu diserahkan kepada teman-teman lah untuk membuat. Yang penting afirmasinya positif. Kalau bentuk kalimatnya lebih baik dalam bentuk kalimat. Misalnya yang tadi kan dokter kasih contoh adalah takut akan kuburan. Teman-teman bisa melakukan afirmasi bahwa sekarang saya menjadi sosok yang pemberani, ketika melewat kuburan saya yakin di kuburan itu aman-aman saja. Jadi teman-teman tidak perlu menghindari lewat di tempat lain, teman-teman lewat aja di kuburan. Karena kalau teman-teman cuma menghindar, maka rasa takut teman-teman tidak pernah hilang. Teman-teman lewat kuburan, buktikan bahwa teman-teman pemberani. Ketika teman-teman bisa melewati kuburan itu, katakan di dalam diri Anda, saya berhasil melewati kuburan. Ternyata aman-aman saja dan biasa-biasa saja. Lakukan itu setiap hari sehingga pikiran teman-teman itu sudah menyatakan ternyata di kuburan itu baik-baik saja. Oke, jadi begitulah asal-usul cemas, anxiety, rasa khawatir. Tetap semangat,